Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang soleh dan soleha? Semoga selalu diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sudah siap ya belajarnya? Kita masih memasuki tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, kita memasuki pembelajaran 1 ya. Pembelajaran 1. Nah, baiklah anak-anak bunda yang soleh dan soleha yang kita pelajari hari ini. Yang pertama kata kuncinya yaitu informasi tentang hewan langka. Dan yang kedua, daftar pertanyaan berdasarkan gambar. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mencari informasi tentang hewan langka. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar. Baiklah, yang pertama kita akan cari informasi tentang hewan langka. Nah, ayo kita mengamati. Tahukah anak-anak bunda yang soleh dan soleha, Indonesia memiliki beragam hewan dan tumbuhan. Indonesia juga memiliki beberapa hewan langka dan tumbuhan asli Indonesia loh. Nah, sekarang kita amati gambar-gambar berikut ini. Nah, yang pertama, coba anak-anak perhatikan, ini adalah badak bercula satu. Nah, ini adalah hewan badak bercula satu ya. Kemudian di sebelahnya ada orang hutan. Nah, kemudian di sini ada penyu hijau. Nah, di bawah sini pasti anak-anak bunda sangat mengetahuinya ya. Iya, benar sekali. Itu adalah harimau Sumatera. Nah, ada yang tahu di sebelah harimau ada apa sih? Iya, benar. Ada burung cendrawasih. Kemudian di sebelahnya ada apa? Benar, itu adalah hewan yang bernama komodo. Nah, apakah anak-anak bunda sudah pernah melihat hewan-hewan yang ada pada gambar ini? Wah, hebat sekali. Iya, hewan-hewan ini bisa kita lihat di kebun binatang. Nah, kalau anak-anak bunda sudah pernah ke kebun binatang, pasti pernah melihat salah satu atau semua gambar hewan-hewan yang ada di gambar. Hewan-hewan tersebut merupakan makhluk hidup. Nah, apakah makhluk hidup tersebut perlu dilestarikan? Iya, sangat perlu dilestarikan keberadaannya ya. Nah, sekarang kita akan mencari informasi tentang salah satu hewan yang ada pada gambar. Kita akan mencari informasi tentang badak bercula satu atau badak Jawa. Baiklah anak-anak, di sini kita akan mencari informasi tentang salah satu hewan langka yaitu badak bercula satu. Nah, tahukah kalian badak bercula satu ini tergolong hewan langka? Hewan langka harus dilestarikan karena hewan tersebut sudah jarang ditemukan dan hampir punah. Jadi kita harus melindunginya ya. Nah, kita akan membaca teks badak Jawa agar kita bisa mendapatkan informasi tentang badak Jawa. Nah, badak Jawa atau badak bercula satu merupakan salah satu hewan langka di dunia. Badak Jawa memiliki cula dengan panjang sekitar 20 cm sampai 20 cm. Nah, badak Jawa ini berwarna abu-abu gelap hingga hitam serta sedikit rambut di telinga dan ekornya. Nah, kini badak Jawa berada di ambang kepunahan. Sekitar 50 ekor badak Jawa hidup di alam liar. Nah, badak Jawa hidup hampir di semua gunung di Jawa Barat. Status badak Jawa di Indonesia dilindungi sejak tahun 1931. Saat ini badak Jawa hanya dapat ditemui di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Pada tahun 1967 sampai 1978, upaya perlindungan badak Jawa diperketat
sehingga populasinya meningkat hingga 2 kali lipat. Nah, pada akhir tahun 1970-an, jumlah populasi badak Jawa meningkat sekitar 1% per tahunnya. Dulu, kasus perburuan liar menjadi ancaman terbesar kepunahan badak Jawa. Namun, sejak tahun 1990-an, perburuan liar tidak terjadi lagi karena hukum ditegaskan dengan efektif oleh pihak Taman Nasional. Kini ancaman terbesar bagi populasi badak Jawa adalah berkurangnya keragaman genetis yang disebabkan populasi badak Jawa yang sangat sedikit. Hal ini dapat menurunkan kemampuan spesies dalam menghadapi wabah penyakit ataupun bencana alam. Ancaman lain bagi populasi badak Jawa adalah berkurangnya lahan sebagai akibat pertumbuhan populasi manusia. Nah, pembukaan hutan untuk pertanian dan penebangan kayu bermunculan di sekitar dan di dalam kawasan lindungan habitat badak Jawa. Nah, itu adalah informasi-informasi tentang badak Jawa. Jadi, setelah kita membaca informasi atau membaca teks tadi, kita sudah mengetahui informasi-informasi tentang badak Jawa. Nah, sekarang Bunda akan tanya, bagaimana ciri-ciri badak Jawa? Iya, benar sekali. Badak Jawa berwarna abu-abu gelap hingga hitam serta sedikit rambut di telinga dan ekornya. Nah, sekarang mengapa badak Jawa dilindungi? Karena hewan tersebut sudah jarang ditemukan dan hampir punah. Jadi kita harus lestarikan dan harus dilindungi keberagamannya atau keberadaannya ya. Nah, setelah membaca teks tersebut, kita sudah mendapatkan informasi tentang salah satu hewan langka, yaitu badak Jawa atau badak bercula 1. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar. Nah, sebelumnya Bunda akan jelaskan terlebih dahulu. Ada beragam hewan dan tumbuhan di Indonesia yang perlu dilestarikan agar tidak punah. Keberadaan berbagai jenis hewan dan tumbuhan langka ini semakin memperkaya keragaman hewan dan tumbuhan di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan langka tersebut. Nah, salah satu cara untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan dan tumbuhan langka. Sebelum mencari informasi, kamu dapat membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu agar pertanyaanmu lebih terarah dan daftar pertanyaan membuatmu lebih mudah mencari informasi. Nah, jadi kita akan membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar. Baiklah, di sini kita akan membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar. Nah, coba anak-anak Bunda perhatikan, di sini ada tumbuhan dan hewan langka. Nah, yang pertama di sini adalah hewan langka. Nah, apakah anak-anak Bunda tahu hewan apa ini? Iya, benar sekali. Ini adalah burung cendrawasih. Nah, setelah memperhatikan gambar, kita akan membuat daftar pertanyaan. Ingat ya, membuat pertanyaan harus menggunakan bahasa yang santun. Gunakan kalimat tanya seperti apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan juga berapa. Nah, selain itu kita juga dapat menggunakan kata tanya dengan imbuhan. Misalnya, apakah, siapakah, atau kapankah. Nah, sekarang kita akan mulai membuat daftar pertanyaan. Nah, pertanyaan apa yang akan kita tanyakan? Iya, yang pertama, apa ciri khas burung cendrawasih? Nah, yang kedua, dari daerah manakah burung cendrawasih berasal? Nah, yang ketiga,
Bagaimana cara kita melindungi burung cendrawasih agar tidak punah? Nah, itu adalah contoh daftar pertanyaan yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan menjawabnya ya. Yang pertama, ciri khas burung cendrawasih. Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Bulunya yang berwarna-warni yang sangat indah itu adalah ciri khas burung cendrawasih ya, seperti yang sudah kalian lihat. Nah, yang kedua, dari daerah manakah burung cendrawasih berasal? Iya, benar, dari Papua. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita melindungi burung cendrawasih agar tidak punah? Yaitu tidak memburu hewan tersebut dan melakukan penangkaran atau pengembangan biakan di lokasi perlindungan. Nah, itu adalah cara kita untuk melindungi hewan tersebut agar tidak punah. Nah, kemudian kita akan mencari informasi tentang tumbuhan langka berikutnya. Nah, coba kalian lihat di sini. Apakah anak-anak Bunda tahu hewan apakah ini? Maksudnya tumbuhan apakah ini? Iya, benar sekali. Ini adalah bunga bangkai. Nah, setelah melihat gambar, kita membuat daftar pertanyaan. Apa yang ingin kita cari informasi tentang bunga tersebut? Yang pertama, mengapa tanaman ini disebut bunga bangkai? Yang kedua, bagaimana cara melestarikan bunga bangkai agar tidak punah? Dan yang ketiga, dari daerah manakah tumbuhan ini berasal? Nah, itu adalah contoh daftar pertanyaan yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita jawab ya. Yang pertama, mengapa tanaman ini disebut bunga bangkai? Karena tumbuhan tersebut memiliki aroma yang sangat menyengat seperti bangkai. Nah, itulah mengapa bunga tersebut disebut bunga bangkai atau diberi nama bunga bangkai. Nah, yang kedua, bagaimana cara melestarikan bunga bangkai agar tidak punah? Nah, dengan cara tidak menebang hutan sembarangan dan tidak sembarangan memetik atau mencabut tumbuhan tersebut karena tumbuhan ini sangat langka. Nah, yang ketiga, dari daerah manakah tumbuhan ini berasal? Nah, tumbuhan ini berasal dari Bengkulu. Nah, setelah membuat daftar-daftar pertanyaan, kita akan mendapatkan informasi tentang tumbuhan dan hewan langka tersebut. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Indonesia memiliki ribuan jenis hewan di darat dan di laut. Hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang juga memiliki peran penting dalam kelestarian lingkungan dan menjadi ciri identitas bangsa Indonesia. Hewan sebagai sumber daya alam tentu perlu dijaga keberadaannya. Nah, jadi hewan perlu kita lestarikan ya. Baiklah, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kata kunci pembelajaran kita selanjutnya yaitu menjelaskan kewajiban terhadap hewan peliharaan dan menjelaskan bagian tubuh hewan serta fungsinya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melapaskan